apakah kemanusiaan Yesus itu dibuat atau diciptakan? Ya, kita percaya, Kristen percaya Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Dia adalah Allah. Waktu Natal atau inkarnasi, dia mengambil hakikat manusia. Hakikatnya Allahnya tetap. Lalu sekarang dia ambil hakikat manusia, maka Allah manusia. Makanya kita bisa melihat di dalam Alkitab, ada kealahan Yesus, kemanusiaan Yesus. Kealahan Yesus misalnya waktu bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni, itu kealahan. Ya. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, itu kealahan. Sebelum Abraham jadi, aku ada, itu kealahan. Tapi laparlah Yesus, hauslah Yesus. Yesus tidur, Yesus capek, itu kemanusiaan. Kita nggak boleh cross. Yesus tidur ya, Allah kok tidur? Nggak bisa, itu kemanusiaannya. Ya, jadi Yesus itu Allah manusia. Kalau dia Allah, dia kekal. Ya, Allah tidak dicipta. Tapi bagaimana dengan kemanusiaan Yesus? Apakah kemanusiaan Yesus itu kekal atau dicipta? Nah, ada yang menganggap bahwa kemanusiaan Yesus juga kekal dan aslinya dari surga. Bahkan dalam satu gereja pengakuan imannya itu mengatakan demikian. Misalnya pengakuan iman dari GKA. Bunyinya begini, Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, Allah sejati, manusia sejati, yang memiliki dua natur. Dua natur itu natur Allah, natur manusia, dalam satu pribadi, dari kekal sampai kekal. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Dua natur, dari kekal sampai kekal. Berarti dia Allah dari kekal sampai kekal, dia manusia dari kekal sampai kekal. Berarti menganggap manusia Yesus itu juga kekal. Kalau Allahnya kekal, ya saya juga percaya. Tapi manusia Yesus kekal. Ini benar apa tidak? Ya, konsekuensi dari pandangan bahwa manusia Yesus itu kekal, berarti Yesus itu dari dulu sudah manusia di surga sana. Ya, lalu pada waktu Natal, klik, masuk ke dalam dunia ini. Ya. Masuk ke dalam rahim Maria. Jadi kira-kira Yesus adalah made in heaven. Ya, atau macam bayi tabung yang sebenarnya sudah ada, tinggal disuntik masuk ke dalam rahim Maria pada waktu Natal. Ya. Tapi saudara, ajaran semacam ini itu bertentangan dengan Galatia 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa Yesus dibuat. Perhatikan Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Lahir dari seorang perempuan. Ini Alkitab terjemahan baru, LAI kita, itu bilang lahir dari seorang perempuan. Kata Yunaninya itu adalah ginomai, yang secara tepat itu diterjemahkan dibuat daripada dilahirkan. Makanya di dalam versi King James itu dibilang bahwa made of a woman, dibuat dari seorang perempuan. Jadi Yesus itu dibuat dari perempuan. Itu tentu bukan kealahannya, tapi kemanusiaannya. Ya, lagi pula kalau Yesus itu adalah made in heaven. Ya, dan saat Natal hanya diturunkan ke dalam rahim Maria saja, maka sesungguhnya kemanusiaan Yesus itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan genetika dengan manusia lain. Termasuk dengan Maria ibunya. Karena ini kan dari sana, pinjam rahim aja. Berarti nggak ada hubungan darah dengan Maria pun. Tidak ada hubungan genetika. Dan itu bertentangan dengan banyak bagian kitab suci. Bertentangan dengan apa saja? Pertama saudara, Yesus itu dikatakan sebagai keturunan Adam. Lihat Lukas 23. Ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya dan seterusnya, dia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yana, anak Yusuf, sampai ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam. Kalau saudara lihat yang warna merah, Yesus anak Adam. Kalau Yesus anak Adam, berarti Yesus itu keturunan Adam dong. Kalau dia made in heaven, tahu-tahu masuk ke rahim Maria, dia nggak ada hubungan dengan Adam. John Calvin mengatakan begini,
Juga pengertian yang diterima pada umumnya tentang anak Adam harus berada di luar jangkauan kontroversi. Karena sekalipun ia tidak langsung diperanakan dari seorang ayah yang fana, asal-usulnya didapatkan dari Adam. Nah, Yesus itu dari Adam. Adam kekal tidak? Tidak kan? Ya. Kalau Yesus itu datang dari Adam, Adamnya sendiri tidak kekal. Yesusnya mana mungkin kekal? Kita tidak bicara kealahannya, kita bicara kemanusiaannya, ya. Kalau manusia Adam itu tidak kekal, sedangkan Yesus itu turun dari Adam, ya. Bagaimana Yesus bisa kekal, sedangkan Adam sendiri tidak kekal? Juga Yesus dikatakan Adam kedua. 1 Korintus 15:47. Manusia pertama, Adam, berasal dari debu tanah. Manusia pertama itu Adam, ya, berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua itu Yesus, berasal dari surga. Nah, Yesus disebut Adam kedua, manusia kedua, itu Adam kedua. Kalau Kristus sebagai manusia sudah ada sebelum Adam, mestinya yang Adam pertama siapa? Harusnya Yesus. Kalau kemanusiaan Yesus kekal, maka kemanusiaan Yesus ada lebih dulu baru Adam. Maka Yesus itu Adam pertama, lalu Adam itu adalah Adam kedua. Tapi ternyata tidak. Yang Adam pertama, manusia pertama itu Adam. Manusia kedua itu Yesus. Berarti setelah Adam baru Yesus. Yesus datang belakangan setelah Adam. Maka Adam pertama saja tidak kekal. Bagaimana Adam kedua itu kekal? Ketiga, kitab suci mengatakan bahwa Yesus itu lahir dari benih perempuan. Kejadian 3:15. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini kan omongan Tuhan kepada ular atau setan. Aku, Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis atau ular, dengan perempuan ini, Hawa. Antara keturunanmu, keturunannya iblis, dan keturunannya, keturunan perempuan. Keturunannya, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Hampir semua penafsir setuju bahwa keturunan perempuan ini itu merujuk pada Yesus. Berarti Yesus itu adalah keturunan perempuan. Tapi yang menarik adalah bahwa keturunan di sini seharusnya terjemahnya adalah benih perempuan. Ya, perhatikan versi King James. Dalam versi King James, her seed, benih, benihnya. Lihat Alkitab terjemahan lama. Ya, dan antara benihmu dengan benihnya. Berarti Yesus itu benih perempuan. Kalau Yesus made in heaven, langsung dari surga, dia bukan benih perempuan dong. Tapi ini benih perempuan. Berarti dia memang datangnya ke manusia itu dari benihnya Maria. Ya, Maria. Keempat, Yesus dikatakan sebagai anak atau keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan juga dari bangsa Yahudi. Matius 1 ayat 1. Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Maksudnya turunan Daud, turunan Abraham. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak leluhur, maksudnya orang Yahudi, menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ibrani 7 ayat 14. Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Kalau dia made in heaven, bagaimana bisa suku Yehuda? Tuhan kan tidak punya suku. Dari surga tidak punya suku. Tapi dia, ya, ini kata-kata Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, terjemahan literalnya adalah out of, kata Yunani adalah expose, itu keluar. Ya, jadi Yesus itu adalah keluar dari suku Yehuda. Kalau Yesusnya dari surga, manusianya, lalu apanya yang keluar dari suku Yehuda? Nggak ada yang keluar. Ya, tapi bahwa dia keluar dari suku Yehuda, itu menunjukkan bahwa memang kemanusiaannya itu dibuat dari suku Yehuda. Juga
Dia tidak bisa disebut keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan sebagainya kalau dia dari surga. Kemanusiaannya. Kita percaya Yesus dari surga, tapi itu kealahannya. Kemanusiaannya tidak kekal di surga. Ya. Dan terakhir, dia disebut sebagai buah rahim Maria. Lukas 1. Ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Perhatikan ayat ini, kata buah rahimmu, tapi di atas Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi Elizabeth yang ngomong bahwa Yesus itu buah rahim Maria, Elizabethnya penuh Roh Kudus, tidak mungkin salah ngomong. Ya, berarti Elizabeth dengan dipenuhi Roh Kudus menyatakan Yesus itu adalah buah rahim. Maka Yesus betul-betul mendapatkan ya kemanusiaannya dari mamanya Maria. Ya. Karena itu adalah salah kalau mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu kekal di surga. John Calvin bilang, sekarang seandainya ia tidak sungguh-sungguh dilahirkan atau diperanakan dari benih atau keturunan Daud, apa tujuan dari ungkapan ini bahwa dia adalah buah rahimnya? Jadi tidak mungkin Yesus itu adalah made in heaven. Ya. Kealahan Yesus dari surga. Tapi kemanusiaan Yesus itu diciptakan, itu dibuat. Ya. Dan dari jalur keturunan itu dibuat, ya. Nah, ini bukan karangan saya, tapi ini sudah masuk ke dalam pengakuan iman kita, kredo kita yang sudah sangat tua. Misalnya dalam pengakuan iman Athanasius nomor 2829. Perhatikan bunyinya. Karena itu adalah iman yang benar bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Dia adalah Allah diperanakan dari kekekalan dari Zat Sang Bapa. Manusia dilahirkan dalam waktu dari Zat ibunya. Jadi, kalau kealahannya dari zat, hakikat bapaknya. Tapi kalau kemanusiaannya dari zat atau hakikat ibunya. Ya. Lalu pengakuan iman Chalcedon. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat. Mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama. Tuhan kita Yesus Kristus sempurna dalam keilahian, juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Menurut keilahiannya, mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa. Perhatikan yang warna biru. Menurut kemanusiaannya, mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya, diperanakan dengan sebelum segala zaman dari Bapa. Menurut kemanusiaannya, dilahirkan dari Maria Sang Perawan, Bunda Allah, dalam hari-hari akhir ini. Nah, kalau begitu, hakikat manusia Yesus berasal dari Maria, dan itu sekaligus menunjukkan bahwa hakikat manusia Yesus itu adalah makhluk ciptaan tidak kekal atau mulai ada di dalam waktu. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik.
Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.